Pernahkah Bapak dan Ibu merasa kebaikan yang diberikan justru membuat hidup terasa lebih berat? Sudah menolong dengan tulus tapi malah dimanfaatkan. Sudah membantu sepenuh hati tapi justru disalahpahami. Di usia lanjut, ketika tenaga dan waktu mulai terbatas, pengalaman seperti ini seringkali meninggalkan luka yang dalam. Padahal niat kita hanya ingin berbuat baik. Tapi ternyata tidak semua orang tahu cara menghargai kebaikan itu. Tulis di kolom komentar ya. Apakah Bapak dan Ibu pernah merasa seperti ini juga? Dari kota mana menontonnya hari ini? Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, atau kota kecil tempat penuh kenangan masa muda? Di masa lansia kita mulai belajar bahwa hidup tidak selalu tentang memberi sebanyak-banyaknya, tetapi tentang memberi dengan bijak. Karena tidak semua orang yang meminta tolong benar-benar membutuhkan pertolongan. Ada yang sekadar mencari kesempatan untuk memanfaatkan kelembutan hati kita. Ada pula yang bahkan bisa membawa masalah baru dan mengganggu ketenangan yang sudah susah payah kita bangun. Disinilah pentingnya kebijaksanaan, mengenali siapa yang pantas menerima bantuan, dan kapan kita perlu berkata, tidak. Menolong orang lain tentu adalah perbuatan mulia, bahkan menjadi ladang amal yang menenangkan hati. Tapi seiring bertambahnya usia, kemampuan fisik dan emosi kita tidak lagi seperti dulu. Energi yang tersisa seharusnya digunakan untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat, menjaga kesehatan, memperkuat hubungan yang tulus, dan menikmati waktu bersama keluarga yang mencintai kita. Karena jika terus menolong orang yang salah, bukan kedamaian yang didapat, melainkan kelelahan, kekecewaan, dan kadang rasa bersalah yang tak perlu. Bayangkan jika setiap kali seseorang datang meminta bantuan, hati Bapak dan Ibu langsung bimbang. Ingin menolak takut dianggap pelit, tapi kalau menuruti semua, tubuh dan pikiran menjadi lelah. Akhirnya kita memendam kesedihan dalam diam. Inilah dilema yang sering dialami para lansia berhati lembut. Padahal, menolak bukan berarti egois. Menolak bisa jadi bentuk kasih sayang pada diri sendiri, tanda bahwa kita sedang menjaga tenaga dan waktu yang tersisa agar tetap berarti. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas 5 tipe orang yang sebaiknya tidak Bapak dan Ibu tolong lagi di usia lanjut. Bukan karena kita berhenti jadi orang baik, tapi karena kita belajar jadi orang bijak. Ada tipe orang yang pandai memanfaatkan, ada yang tak tahu bersyukur, ada pula yang membawa masalah baru ke dalam hidup kita. Semoga pembahasan ini bisa membuka mata dan hati, agar masa tua yang kita jalani tetap damai, tenang, dan penuh rasa syukur. Di usia muda kita mungkin masih punya tenaga untuk menanggung beban orang lain. Tapi di masa lansia, setiap tenaga, waktu, dan ketenangan batin menjadi harta yang sangat berharga. Sayangnya, ada tipe orang yang tidak memahami hal itu. Mereka tahu Bapak dan Ibu berhati lembut, mudah iba, dan tidak tega melihat orang kesulitan. Maka mereka datang dengan wajah penuh keluhan, membawa cerita sedih, berharap Bapak dan Ibu akan kembali membuka tangan. Tapi setelah ditolong mereka menghilang begitu saja. Tanpa kabar, tanpa terima kasih, tanpa sedikit pun niat menjaga hubungan baik. Ciri khas orang seperti ini mudah dikenali. Mereka hanya muncul saat butuh. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, entah uang, tenaga, atau perhatian, mereka menghilang, lalu muncul lagi ketika kesulitannya datang kembali. Siklus ini terus berulang tanpa henti. Awalnya mungkin kita berpikir, kasihan, mungkin dia memang sedang kesusahan. Tapi lama-kelamaan, hati mulai lelah. Kita sadar bahwa yang mereka cari bukan pertolongan, melainkan keuntungan pribadi dari kebaikan kita. Salah satu contoh nyata datang dari kisah Pak Harun, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun. Beliau dikenal sangat dermawan di lingkungannya. Setiap ada tetangga yang datang meminta bantuan, selalu beliau bantu semampunya. Namun lama-lama, yang datang bukan lagi orang yang benar-benar kesulitan, tapi mereka yang terbiasa memanfaatkan. Ada yang berhutang tanpa niat membayar, ada yang pura-pura butuh, padahal uangnya dipakai untuk hal tidak penting. Hingga akhirnya Pak Harun merasa kelelahan, bukan hanya secara materi, tapi juga secara emosional. Ia merasa kebaikannya tidak lagi dihargai. Bapak dan Ibu perlu tahu, orang seperti ini tidak akan berhenti selama kita terus menuruti mereka. Karena bagi mereka, kebaikan hati kita adalah sumber yang bisa dimanfaatkan kapan saja. Jika tidak hati-hati, kita bisa kehilangan rasa percaya pada orang lain, bahkan merasa kecewa pada diri sendiri. Padahal, menolak mereka bukan berarti berhenti jadi orang baik. Justru itu bentuk perlindungan, agar kebaikan yang kita miliki tidak disalahgunakan. Mulai sekarang, belajarlah berkata cukup kepada orang yang hanya tahu cara meminta tanpa pernah berterima kasih.
Pilihlah untuk membantu orang yang benar-benar berusaha memperbaiki hidupnya, bukan yang menjadikan kebaikan Bapak dan Ibu sebagai tempat bergantung. Dengan menjaga jarak dari orang seperti ini, Bapak dan Ibu sedang menjaga martabat, ketenangan, dan kebahagiaan di masa tua. Karena menolong orang yang salah tidak hanya menguras tenaga, tapi juga bisa mengikis semangat hidup yang seharusnya tetap hangat di usia senja. Ada kalanya Bapak dan Ibu sudah berusaha sebaik mungkin untuk menolong seseorang, tapi tetap saja dianggap kurang. Sudah memberi waktu, tenaga, bahkan uang, namun bukannya mendapat ucapan terima kasih, justru mendengar keluhan. Orang seperti ini sulit merasa cukup. Mereka tidak pernah benar-benar bersyukur atas bantuan yang diberikan. Bagi mereka, kebaikan kita bukan sesuatu yang layak dihargai, tapi hal biasa yang seolah memang sudah menjadi kewajiban kita. Padahal, di usia lanjut seperti sekarang, setiap bantuan yang kita berikan adalah pengorbanan besar. Bukan sesuatu yang datang tanpa usaha. Ciri orang yang tidak tahu bersyukur mudah dikenali dari kata-katanya. Ketika diberi, mereka berkata, cuma segini atau kok nggak lebih banyak. Mereka selalu menemukan kekurangan, seolah kebaikan orang lain tidak pernah cukup untuk memuaskan hati mereka. Bapak dan Ibu mungkin pernah menghadapi orang seperti ini. Setelah menolong dengan tulus, yang datang bukan ucapan terima kasih, melainkan tuntutan baru. Kalau tidak dipenuhi, mereka mulai menjauh, seolah kita yang bersalah. Sikap seperti ini bukan hanya melelahkan, tapi bisa merusak ketenangan batin yang seharusnya kita jaga di usia senja. Lihat saja kisah nyata Bu Sumarni, seorang janda pensiunan dari Yogyakarta. Beliau sering membantu tetangga mudanya yang mengaku kesulitan ekonomi. Sudah berkali-kali diberi makanan, bahkan beberapa kali dibantu uang untuk kebutuhan sekolah anaknya. Tapi suatu hari, ketika Bu Sumarni tidak bisa membantu karena kondisi kesehatannya menurun, tetangganya itu malah marah dan menuduh beliau pelit. Sejak saat itu, Bu Sumarni belajar bahwa tidak semua orang tahu cara menghargai. Ada yang hanya tahu menerima tanpa pernah berterima kasih. Bapak dan Ibu, membantu orang yang tidak tahu bersyukur sama seperti menuangkan air ke ember bocor. Sebanyak apapun yang kita berikan, tidak akan pernah terasa cukup. Akhirnya, yang tersisa hanya kelelahan dan rasa kecewa. Kebaikan hati yang seharusnya membawa ketenangan malah menjadi sumber stres baru. Padahal, di usia lanjut, kita justru perlu dikelilingi oleh orang-orang yang tahu berterima kasih. Mereka yang membuat hati tenang dan membuat kebaikan terasa berarti. Mulai sekarang, jika bertemu dengan orang yang tidak pernah puas, jangan ragu untuk menjaga jarak. Itu bukan tindakan jahat, tapi bentuk perlindungan bagi diri sendiri. Gunakan tenaga dan perhatian Bapak dan Ibu untuk membantu mereka yang benar-benar tahu menghargai, walau sedikit, karena ucapan terima kasih yang tulus bisa menenangkan hati lebih dari 1000 kata manis tanpa makna. Di masa tua, kita berhak memilih lingkungan yang menumbuhkan rasa syukur, bukan yang mengurasnya. Bapak dan Ibu, pernahkah menemui orang yang seolah selalu punya alasan untuk menyerah? Setiap kali menghadapi kesulitan, yang keluar bukan semangat, tapi keluhan. Mereka datang meminta bantuan, namun tidak pernah terlihat berusaha memperbaiki hidupnya. Orang seperti ini bisa jadi sumber kelelahan tersendiri bagi lansia yang berhati lembut. Karena setiap kali kita bantu, mereka makin terbiasa bergantung, bukan belajar mandiri. Padahal di usia seperti sekarang, tenaga dan waktu kita terlalu berharga untuk diberikan kepada mereka yang tidak mau berjuang. Ciri paling jelas dari orang seperti ini adalah kebiasaan mereka mengeluh tanpa henti, disertai alasan-alasan untuk tidak berubah. Mereka mengatakan, saya tidak bisa, saya sudah terlalu tua, atau saya memang nasibnya begini. Padahal, banyak orang yang lebih tua, lebih sulit keadaannya, tapi masih mau berusaha. Ketika Bapak dan Ibu terus membantu tanpa batas, yang tumbuh bukan rasa terima kasih, tapi rasa ketergantungan. Dan ketergantungan itu bisa membuat mereka semakin malas untuk bergerak, bahkan bisa membuat Bapak dan Ibu ikut merasa bersalah kalau suatu hari menolak membantu. Kisah seperti ini pernah dialami Pak Rudi, seorang lansia berumur 70 tahun di Bekasi. Ia punya keponakan yang sering datang meminta uang dengan alasan belum dapat kerja. Sudah dibantu beberapa kali, tapi bukannya mencari jalan keluar, sang keponakan justru makin sering datang. Hingga akhirnya Pak Rudi sadar, bantuan itu bukan lagi menolong tapi memanjakan. Karena setiap kali diberi, bukannya termotivasi, malah makin malas mencari kerja. Setelah mulai menolak dengan lembut, keponakannya sempat marah. Namun di sisi lain, Pak Rudi merasa hatinya jauh lebih tenang. Ia sadar, menolong orang malas sama saja seperti mengisi kantong tanpa dasar, tidak pernah penuh, hanya habis tanpa hasil.
Bapak dan Ibu, di masa tua kita perlu menjaga energi untuk hal-hal yang benar-benar bermakna. Menolong orang yang malas hanya akan membuat mereka semakin jauh dari kemandirian dan membuat kita semakin terbebani. Orang yang benar-benar membutuhkan tidak akan terus-menerus meminta. Mereka akan berusaha memperbaiki hidupnya walau pelan-pelan. Tapi yang malas akan terus datang, menunggu bantuan, sambil menyalahkan nasib. Inilah yang perlu kita hindari. Mulailah menilai siapa yang sungguh berjuang dan siapa yang hanya berpura-pura lemah. Bantuan seharusnya menjadi dorongan untuk bangkit, bukan alasan untuk berhenti berusaha. Jadikan kebaikan Bapak dan Ibu cahaya bagi mereka yang benar-benar ingin berubah, bukan sebagai tumpuan bagi mereka yang memilih bermalas-malasan. Karena di masa lansia, membantu orang yang tepat akan menenangkan hati. Tapi membantu orang yang salah bisa menguras semangat hidup yang seharusnya kita nikmati dengan damai. Tidak semua orang yang datang membawa cerita sedih benar-benar butuh pertolongan. Ada yang datang membawa badai, tapi menutupinya dengan wajah penuh kesulitan. Mereka pandai membuat kita merasa iba, lalu menyeret kita masuk ke dalam pusaran masalah mereka sendiri. Inilah tipe orang yang harus benar-benar Bapak dan Ibu hindari di usia lanjut. Mereka yang selalu membawa masalah baru ke dalam hidup kita. Karena menolong mereka, bukannya menenangkan hati, justru membuat hidup kita ikut berantakan. Ciri orang seperti ini mudah dikenali dari pola hidupnya yang selalu bermasalah. Hari ini mereka ribut dengan tetangga, besok punya urusan hutang, lusa berselisih dengan keluarga, dan seterusnya. Setiap datang selalu ada cerita baru yang membuat hati Bapak dan Ibu tidak tenang. Saat kita coba menolong, masalah itu justru melebar, dan tanpa sadar kita ikut terseret di dalamnya. Bahkan ada kalanya, niat baik kita justru diputar-balikan, dan akhirnya kita yang disalahkan. Contohnya bisa dilihat dari kisah nyata Ibu Ratna, seorang lansia di Bandung. Suatu hari beliau menolong teman lamanya yang mengaku sedang terjerat hutang. Dengan niat baik, Bu Ratna membantu meminjamkan uang dan ikut menjaminkan namanya. Namun beberapa bulan kemudian, temannya itu menghilang, meninggalkan tanggungan yang akhirnya dibebankan kepada Bu Ratna. Ia sempat stres dan sakit karena harus menanggung beban yang bukan kesalahannya. Dari situ, ia belajar satu hal. Tidak semua tangisan pantas dikasihani, dan tidak semua masalah perlu kita ikut campur. Bapak dan Ibu, di usia lanjut kita membutuhkan ketenangan lebih dari apapun. Jangan biarkan orang lain yang hidupnya penuh drama mencuri kedamaian itu. Karena seringkali, menolong orang seperti ini justru membuka pintu kesulitan baru, baik secara finansial, sosial, maupun emosional. Di masa muda, mungkin kita bisa kuat menghadapi masalah. Tapi di masa tua, satu konflik kecil saja bisa membuat pikiran stres dan kesehatan menurun. Mulai sekarang berhati-hatilah. Jika seseorang datang dengan pola masalah yang tak pernah selesai, jangan ragu untuk menjaga jarak. Bantulah dengan doa, bukan dengan tenaga atau uang. Karena di usia lansia, kita tidak perlu lagi menjadi penyelamat bagi semua orang. Lebih baik jadi penjaga bagi hati sendiri. Hidup tenang jauh dari masalah orang lain bukan tanda kita berhenti peduli. Itu tanda bahwa kita sudah belajar menjadi bijak, memilih kedamaian daripada kekacauan yang tidak berkesudahan. Semakin bertambah usia, semakin kita sadar bahwa tubuh tidak lagi sekuat dulu. Dulu mungkin bisa membantu siapa saja tanpa pikir panjang, tapi sekarang setiap langkah dan tenaga perlu dijaga. Sayangnya tidak semua orang memahami hal itu. Ada tipe orang yang seolah menganggap Bapak dan Ibu masih punya energi tanpa batas. Mereka datang meminta tolong tanpa mempertimbangkan kondisi kita. Kalau menolak, mereka marah. Kalau diam, mereka terus memaksa. Inilah tipe orang yang tidak tahu menghargai batasan, dan mereka bisa membuat hidup lansia terasa melelahkan. Ciri orang seperti ini sering terlihat dari sikapnya yang menganggap kebaikan kita sebagai kewajiban. Mereka bisa saja berkata manis di awal, tapi ujungnya selalu menuntut lebih. Tidak peduli Bapak dan Ibu sedang sakit, lelah, atau butuh istirahat, mereka tetap ingin dilayani. Kalau sekali kita menuruti, mereka akan terus meminta lagi dan lagi. Perlahan, hubungan yang awalnya terasa dekat berubah menjadi beban. Mereka tidak sadar bahwa di usia ini, kita tidak lagi bisa memaksakan diri seperti dulu. Kisah nyata datang dari Pak Hasan, seorang lansia di Surabaya. Beliau sering diminta tolong oleh anaknya untuk menjaga cucu hampir setiap hari. Awalnya senang, karena merasa masih dibutuhkan. Tapi lama-lama tubuhnya mulai lelah, apalagi saat kesehatan menurun. Ketika Pak Hasan mencoba bicara dan meminta waktu untuk beristirahat, anaknya justru tersinggung dan berkata, beliau tidak sayang cucu. Padahal, yang Pak Hasan butuhkan hanya sedikit waktu untuk memulihkan tenaga. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa batasan itu penting, bahkan dengan orang yang kita sayangi sekalipun. Bapak dan Ibu,
Di usia lanjut menjaga batasan bukan tanda egois, tapi tanda kita menghormati diri sendiri. Karena kalau kita terus memaksakan diri, bukan hanya tubuh yang lelah, tapi juga hati yang terluka. Ketika batasan dilanggar, rasa marah dan kecewa bisa muncul tanpa disadari. Padahal yang kita butuhkan di masa tua hanyalah ketenangan, bukan tuntutan yang tak ada habisnya. Menolak permintaan yang berlebihan adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Mulai sekarang jangan takut berkata tidak, jika permintaan orang lain mengancam kesehatan dan ketenangan Bapak dan Ibu. Tidak semua hal perlu diikuti, apalagi jika itu hanya untuk memuaskan ego orang lain. Gunakan waktu dan tenaga untuk hal-hal yang membawa kebahagiaan, bukan tekanan. Ingatlah batasan adalah pagar yang melindungi kita dari kelelahan yang tidak perlu. Menjaganya berarti menjaga hidup agar tetap damai, sehat, dan penuh makna di masa tua. Bapak dan Ibu, ketika kebaikan hati terus disalahgunakan, luka yang muncul seringkali tidak terlihat, bukan di tubuh, tapi di dalam hati. Perasaan kecewa, sedih, bahkan marah bercampur jadi satu. Kita merasa telah berbuat baik, tapi dibalas dengan perlakuan yang tidak adil. Di usia muda mungkin kita bisa menahannya, tapi di masa lansia luka batin seperti ini bisa terasa jauh lebih berat. Karena di balik senyum lembut, ada rasa lelah yang menumpuk dari tahun ke tahun. Lelah merasa dimanfaatkan, lelah karena terlalu sering mengalah. Secara emosional, kondisi ini bisa membuat lansia kehilangan semangat hidup. Saat terlalu sering dikecewakan oleh orang yang dibantu, muncul rasa ragu untuk percaya pada siapapun. Hati jadi tertutup, bahkan pada orang yang sebenarnya tulus. Padahal di usia lanjut, kehangatan sosial dan kepercayaan adalah bagian penting dari kesehatan mental. Jika hilang, kita bisa merasa terisolasi, hidup di tengah keluarga, tapi merasa sendirian. Rasa lelah batin ini bisa menurunkan motivasi, membuat tidur tidak nyenyak, bahkan berdampak pada kesehatan fisik. Kisah Bu Lilis dari Bogor menggambarkan hal ini dengan jelas. Selama bertahun-tahun beliau membantu keponakan yang sering datang meminta uang. Tapi setiap kali dibantu tak ada perubahan. Sampai suatu hari ketika Bu Lilis menolak karena sedang sakit, keponakannya marah dan pergi tanpa kabar. Sejak saat itu Bu Lilis jarang berinteraksi dengan siapapun. Ia takut kebaikannya kembali disalahgunakan. Dalam diam beliau merasa kesepian. Padahal yang ia butuhkan hanyalah hubungan yang tulus, bukan rasa curiga. Bapak dan Ibu, keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kebaikan yang tulus seharusnya membawa kedamaian, bukan luka. Jika terus dipendam, stres emosional bisa memengaruhi kesehatan jantung, tekanan darah, dan daya tahan tubuh. Banyak penelitian menunjukkan lansia yang sering merasa dimanfaatkan lebih rentan terhadap gangguan tidur dan penurunan semangat hidup. Artinya, menjaga hati agar tidak terus terluka juga bagian dari menjaga kesehatan tubuh. Mulai sekarang cobalah belajar memaafkan tanpa harus membuka pintu bagi orang yang menyakiti Bapak dan Ibu lagi. Memaafkan bukan berarti memberi kesempatan kedua, tapi melepaskan beban dari hati. Jangan biarkan kekecewaan orang lain mencuri ketenangan yang Bapak dan Ibu kumpulkan seumur hidup. Karena di masa tua, yang paling berharga bukanlah seberapa banyak kita membantu, tapi seberapa damai kita bisa menjalani hari tanpa rasa tersakiti. Bapak dan Ibu yang baik menolak permintaan orang lain seringkali terasa sulit. Apalagi kalau yang meminta adalah keluarga atau orang yang kita kenal lama. Kita takut dianggap pelit, takut dicap sombong, bahkan merasa bersalah ketika tidak bisa membantu. Padahal di usia lanjut berkata tidak bukanlah tanda egois. Itu adalah bentuk kebijaksanaan dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Karena setiap kali kita berkata ya untuk orang lain, sebenarnya kita juga sedang berkata tidak pada waktu, tenaga, dan ketenangan diri sendiri. Banyak lansia terjebak dalam rasa sungkan yang berlebihan. Mereka merasa harus selalu menolong agar tetap dianggap baik. Tapi kebaikan yang dilakukan dengan terpaksa justru menguras hati. Coba Bapak dan Ibu renungkan, apakah benar semua orang yang kita bantu benar-benar membutuhkan, atau hanya terbiasa memanfaatkan kebaikan kita? Belajar berkata tidak bukan berarti berhenti menolong, melainkan menolong dengan sadar, memilih siapa yang layak menerima perhatian dan kapan waktu terbaik untuk memberi. Kisah Pak Yanto dari Semarang bisa menjadi cerminan. Beliau dulu selalu menuruti semua permintaan orang di sekitarnya, dari membantu tetangga, menalangi hutang teman, hingga menjaga anak orang lain. Lama-lama tubuhnya lelah dan keuangannya menipis, hingga suatu hari saat jatuh sakit, tidak ada satupun dari orang-orang itu yang datang menjenguk. Sejak itu Pak Yanto belajar berkata, tidak, tanpa rasa bersalah. Ia mulai memilih menolong mereka yang benar-benar berusaha, bukan yang hanya datang saat butuh. Hasilnya luar biasa. Hidupnya jauh lebih tenang, hatinya ringan, dan kesehatannya membaik. Bapak dan Ibu perlu diingat, Tuhan tidak menilai kebaikan dari seberapa banyak kita memberi,
tapi dari seberapa tulus niatnya. Kalau kebaikan membuat kita sakit, stres, atau kehilangan kebahagiaan, maka itu bukan lagi ladang pahala, melainkan beban. Jadi, jangan takut menolak permintaan yang tidak pantas. Karena menolak dengan bijak juga bisa menjadi bentuk cinta. Cinta kepada diri sendiri agar tetap kuat, sehat, dan damai di usia senja. Mulai hari ini jika ada orang datang meminta sesuatu yang membuat Bapak dan Ibu tidak nyaman, tarik napas dulu dan pikirkan baik-baik. Tidak semua hal harus dijawab ya. Kadang berkata tidak justru menyelamatkan kesehatan, ketenangan, dan martabat kita. Ingatlah, kebaikan tidak diukur dari berapa banyak yang kita berikan, tetapi dari bagaimana kita menjaga hati agar tetap tulus dalam memberi. Bapak dan Ibu, semakin dewasa seseorang, semakin ia mengerti bahwa tidak semua orang bisa diajak berjalan bersama sampai akhir. Begitu juga di usia lansia, kita mulai sadar bahwa yang benar-benar layak mendapat bantuan bukanlah mereka yang paling sering meminta, tapi mereka yang paling tulus berusaha. Menolong dengan bijak artinya mampu membedakan siapa yang benar-benar membutuhkan pertolongan dan siapa yang hanya mencari keuntungan dari kebaikan kita. Ini bukan soal pelit atau tidak, tapi tentang menjaga keseimbangan antara memberi dan melindungi diri sendiri. Ciri orang yang pantas ditolong biasanya sederhana. Mereka tidak meminta berlebihan, tidak mengeluh terus-menerus, dan tahu berterima kasih walau hanya diberi sedikit. Mereka juga mau berusaha memperbaiki hidupnya sendiri. Jika Bapak dan Ibu menolong orang seperti ini, energi yang keluar tidak akan terasa sia-sia. Justru sebaliknya, hati terasa hangat karena kita tahu bantuan itu benar-benar membawa perubahan. Inilah jenis pertolongan yang menumbuhkan, bukan menguras. Sebaliknya, lingkungan yang penuh orang manipulatif dan tidak tahu menghargai hanya akan mengikis semangat hidup. Maka dari itu, penting sekali untuk mulai memperbaiki lingkar sosial di usia senja. Dekatlah dengan orang-orang yang membawa ketenangan, sahabat lama yang selalu memberi semangat, tetangga yang peduli tanpa pamrih, atau komunitas lansia yang saling mendukung. Berada di antara orang-orang seperti ini bisa menjaga kesehatan mental dan membuat hidup terasa lebih ringan. Kisah nyata datang dari Ibu Nani, 67 tahun, yang dulu sering merasa kelelahan karena dikelilingi orang yang hanya datang saat butuh. Setelah belajar berkata tidak, ia mulai bergabung dengan kelompok senam lansia di kompleksnya. Di sana ia bertemu banyak teman baru yang tulus. Mereka saling berbagi cerita, tertawa, dan mendukung satu sama lain tanpa ada rasa memanfaatkan. Kini, setiap harinya terasa lebih berharga, bukan karena bebas dari masalah, tapi karena ia memilih lingkungan yang membuat hatinya damai. Bapak dan Ibu, ingatlah bahwa menolong orang yang tepat adalah bagian dari menjaga kebahagiaan diri sendiri. Jangan takut untuk mempersempit lingkaran pergaulan jika itu membuat hidup lebih tenang. Lebih baik punya sedikit teman yang tulus daripada banyak orang yang hanya tahu meminta. Di usia ini, kebahagiaan bukan datang dari seberapa banyak yang kita punya, tapi dari siapa yang ada di sekitar kita, orang-orang yang menghargai, mendukung, dan membuat hati merasa tenang setiap kali bersama. Bapak dan Ibu, hidup di usia lanjut bukan lagi tentang berapa banyak yang bisa kita berikan, tapi tentang bagaimana kita menjaga kedamaian hati. Setelah sekian lama menanggung berbagai beban, sudah waktunya Bapak dan Ibu menikmati masa yang lebih tenang. Jangan biarkan rasa bersalah atau penilaian orang membuat Bapak dan Ibu kehilangan kendali atas hidup sendiri. Ingatlah, menolak bukan berarti berhenti jadi orang baik, tapi tanda bahwa kita tahu kapan harus menjaga diri agar tetap sehat, bahagia, dan damai. Menolong orang lain memang ibadah, tapi menjaga diri sendiri juga bagian dari rasa syukur kepada Tuhan. Jika terus memberi tanpa batas, akhirnya tubuh menjadi lelah, hati menjadi kering, dan semangat pun hilang. Maka mulai hari ini, belajarlah menolong dengan bijak, beri ketika mampu, tolak ketika perlu. Karena kebaikan sejati bukan tentang seberapa sering kita membantu, tapi tentang bagaimana bantuan itu membawa ketenangan, bukan beban. Di usia senja, kebahagiaan bukan datang dari seberapa banyak kita memberi, tapi seberapa tenang hati saat memberi. Lihatlah sekeliling, Bapak dan Ibu. Betapa banyak orang yang sebenarnya tidak butuh uang atau barang dari kita. Mereka hanya butuh ketulusan, perhatian, dan doa yang tulus. Bantulah mereka yang membawa ketenangan dalam hidup kita, bukan yang menambah beban. Lingkungan yang baik akan menjaga kesehatan jiwa, membuat tidur lebih nyenyak, dan membuat hari-hari terasa ringan. Setiap senyum yang tulus dan hubungan yang jujur adalah vitamin terbaik untuk hati di usia tua. Dan yang terpenting, jangan pernah merasa bersalah karena mulai memikirkan diri sendiri. Itu bukan tanda egois, tapi tanda kedewasaan. Tuhan memberi kita waktu di usia ini untuk beristirahat, menikmati hidup,
dan memetik hasil dari kebaikan yang telah kita tabur selama ini. Jika ada orang yang tidak memahami batasan itu, biarkan saja. Karena yang benar-benar mencintai Bapa dan Ibu tidak akan pernah menuntut berlebihan. Mereka akan menghargai, bukan memaksa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, panjang umur, dan bahagia. Jadikan hari-hari yang tersisa sebagai waktu terbaik untuk hidup lebih tenang, lebih bersyukur, dan lebih damai. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga setiap langkah Bapak dan Ibu selalu disertai kedamaian dan cinta yang tulus.